bromin dengan perak nitrat atau agen O3. Ada 3 cara. Pertama tuh cara Mohr pakai indikator kalium kromat. Yang kedua ada cara Forhat pakai tawas variamonium. Yang ketiga ada cara Fayence pakai indikator Florence. Lalu ada titrasi kompleksometri. Itu jadi titrasinya tuh nanti titik ekuivalennya tuh berdasarkan pembentukan senyawa kompleks. Yang berdasarkan redox itu kan apa? Bilangan oksidasi ya. Jadi ada reduktor, ada oksidator. Pertama tuh ada permanganometri. Kalau dari namanya aja permanganometri, berarti dia pakai larutan standar permanganat HMNO4. Karena sifatnya tidak stabil, jadi dia distandarisasi dulu pakai asam oksalat ataupun natrium oksalat. Terus ada titrasi ioda atau iodimetri. Dari namanya itu kan ada iodimetri, berarti itu menggunakan larutan standar iodin sebagai penitarnya. Itu menggunakan larutan standar sulfat. Kemudian ada titrasi serimetri, itu memakai larutan standarnya Ce seri sulfat sebagai oksidat reduktor dia. Sebagai untuk titrasi dikromatometri, dia menggunakan meter kalium kromat dalam keadaan asam mengalami reduksi kromat 3+. Kemudian ada perhitungannya. Untuk perhitungannya ini apa? Cuma ada 3 ini karena emang ini pasti kepake banget. Pertama tuh dalam keadaan misalnya kita titrasi standarisasi itu kan. Standarisasi kan pasti kita nyari normalitas dari larutan standar sekundernya. Itu N sama dengan ekuivalen per liter atau N sama dengan miligram ekuivalen per mililiter. Jadi miligram ekuivalen sama dengan volumenya dikali konsentrasinya. Untuk nyari persen atau kadarnya, itu caranya kadar misalnya kadar A persen A sama dengan volume dari titrannya dikali konsentrasi dari titrannya dikali apa namanya MR atau BM dari senyawanya dibagi sampel contoh, berat sampel contoh dikali 100%. Kalau ada faktor pengencernya, misalnya ada dia pakai sampelnya cair terus diencerin kan, itu pakai FP-nya kayak gini. Kayak misalnya dia pakai 25 mili terus diencerin kan jadi 100, itu berarti 100 dibagi 25, jadi faktor pengencernya tuh 4. Lanjut. Kemudian ini ada soal-soal, kalau bisa sih kita bahas bareng ya, diskusi bareng. Ya silakan dari kita, kamu aja lah. Nih, pertama nih ada soal kan, titrimetri dapat digolongkan berdasarkan reaksi metatetik dan reaksi redoks. Titrasi yang berdasarkan reaksi metatetik yaitu titrasi penetralan, argentometri, kompleksometri. Titrasi redoks terbagi menjadi titrasi oksidimetri dan reduksimetri. Yang bukan merupakan oksidimetri adalah, ada yang tahu gak apa aja? Kalau yang tahu boleh jawab deh. Kita diskusi aja modelnya ya. Ya, kita diskusin aja ya. Kayak misalnya yang A kan permanganometri, pakai kalium permanganat kan. Yang kalian tahu kalium permanganat itu oksidator apa reduktor? Apa tadi yang jawab? Nggak kedengaran. Oksidator. Ya, berarti bukan ya. Kan soalnya kita nyari reduktor seharusnya. Kan yang bukan oksidator. Nah, kalau di kromatometri berarti dia oksidator apa reduktor? Pakai ini ya berarti kalium dikromat K2Cr2O4. Kalau K2Cr2O4 itu dia juga apa? Oksidator. Jadi jawabannya bukan A, bukan B. Kalau yang C juga dia oksidator. Kalau yang iodo kan serimetri kan pakai Cr4+ kan. Cr4+ jadi Cr2+, jadi dia bukan
reduktor. Kalau yang D kan iodometri kan. Pakai apa coba larutan standarnya? Pakai natrium tiosulfat. Nah, natrium tiosulfat itu kan reduktor. Jadi jawabannya D. Kan kalau iodi kan pakai larutan iodin kan. Nah, larutan iodin itu oksidator. Jadi di antara ini yang bukan oksidimetri. Jadi jawabannya D ya. Ya karena si natrium tiosulfatnya juga ini termasuk reduktor, berarti kan dia teroksidasi. Terus ada yang kedua nih. Yus atau aku? Kamu aja. Sini ada soal untuk membuat larutan kalium permanganat 0,1 N sebanyak 500 mili dibutuhkan padatan kalium permanganat sebanyak berapa gram. Terus ada yang diketahuinya ada nih. Pertama, kita cari tahu dulu si BST kalium permanganat. BST MnO4. Berarti kan ini 39 ditambah 55 ditambah si 16 dikali 4. Totalnya saya berapa? 16 kali 6, 16 kali 4, 64. 64, 119, 119, 158. 158. Tapi karena si KMNO4 ini ada bilangan oksidasinya. Melepaskan 5 elektron, jadinya dia itu 1/5. Maka BST-nya itu 1/5-nya. Berarti 158 ini dibagi 5. Jadi 31,6. Nah, ya itu. Tanya nih gramnya. Kan kita bisa tahu nih rumus si normalitas itu adalah misalkan gram per B per volume kali B. Tahui si normalitas itu 0,1 gramnya gram kan. Volumenya kalau dalam gram itu liter, berarti si 500 ml ini keliterin jadi 0,5 liter. 0,5 dikali si B-nya 31,6. Maaf. Terus tinggal dikali aja. 0,5 dikali 31,6 dikali 0,1 berarti sama dengan 1,58 gram. Kayak gitu. Paham kan? Gita punten. Apa? Tadi 1/5-nya dari mana? Karena si KMNO4-nya ngelepasin 5 elektron. Jadi kan K-nya tuh 1 elektron kan, K plus, Mn2 plus sama O2 min. Jadi tuh semuanya 5 elektron. Jadi dari situ dibagi itunya aja, nilai elektronnya. Oh iya, makasih ya. Hai. Lanjut ya. Oh iya, kalau yang ada BE-nya itu tergantung dari molaritas atau normalitas ya. Kalau M aja tuh ya, kalau pakai M berarti dia nggak usah dibagi sama BE-nya. Lanjut ya. Yus, lanjut Yus. Kamu aja, di sini lagi azan soalnya. Ya udah. Nih, ada soal lagi. Jika diketahui nih AR dari K-nya 39, N-nya 14, O-nya 16. Untuk membuat larutan KNO2 0,1 N sebanyak 100 mili, maka KNO2 padatan yang dibutuhkan adalah bla 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 miligram. Caranya sama aja kayak tadi. Si BST KNO2
Berarti kan 39 tambah 14 tambah 16 kali 2. Ini kan 85 ya. Tapi si KNO2 ini dia melepaskan 2 elektron, jadinya setengah dari si BST-nya. Setengah, jadinya 42,5. Rumus normalitas Mg sebenarnya sama aja sih mau Mg atau G, terserah. Ininya volumenya dikali si B atau BST-nya. Mg ininya 0,1 per, kalau Mg kayak tadi aku bilang, kalau Mg ini kalau gram kan dalam volume dalam liter, kalau Mg dalam mili, berarti sininya langsung aja 100 dikali 42,5 sama dengan 425. Ini ngerti kawan? Atau dia mau ditanyain? Atau Izin bertanya, iya, tapi bukan perhitungan nih, yang masih tadi pengertian. Sorry ya, kelewat jauh tuh. Soalnya tadi udah gak Raisa apa-apa. nggak di ini. Iya, maaf gak kelihatan. Maaf, kenapa? Kenapa? Yang mana? Yang titimetri deh, titimetri yang pengertiannya itu. Ini. Nah, ini kan ada titrasi alkali sama asidin ya. Itu. Kalau dilihat dari pengertian itu kan menetapkan titar basa dengan larutan standar asam gitu. Terus kan katanya dinamakan, tadi siapa tuh Yus apa Gita yang bilang, katanya dinamakan berdasarkan titran gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita mau menganalisis kadar larutan basa, tapi basanya yang jadi titran gitu. Apakah titrasi tersebut bakal ganti nama gitu? Jadi yang jadi titran itu yang di buret itu basa gitu, bukan larutan asam. Gimana itu? Apa bakal ganti nama? Ini ganti nama deh. Jadinya berarti itu standarisasi. Berarti dia lagi standarisasi berarti kan. So, kalau yang dicarinya ada di buret, itu kemungkinan standarisasi. Iya. Putus-putus. Siapa tadi ngomong? Kan kalau kata saya juga kurang tahu. Kalau ada yang tahu mah Standarisasi kayak gitu. tahu aja. Kalau menurut saya mah kalau misalnya yang mau dicari malah di buret, itu berarti dia lagi pas standarisasi. Ya sesuai namanya aja. Kalau di atasnya lagi basa berarti alkali. Paling itu sih. Kalau ada yang tahu juga nggak apa-apa nambahin kalau takutnya salah juga. Berarti kalau sesuai ininya ya, sesuai kebutuhannya gitu, apa gimana? Ya, sesuai kebutuhannya. Iya. Putus. Itu kalau kayak gitu berarti masuk ke Lag bu. Putus Ra. Putus. Bukan putus lagi itu mah. Ada yang mau ditanyain lagi gak? Kalau ada yang kurang jelas boleh nanya. Kalau kata saya mah standarisasi termasuk ke titrasi apa?
Ya sesuai. Sesuai yang dibuatnya apa, yang ditentuinnya apa. Langsung itu. Penamaan sih nggak penting ya kalau kata saya mah. Yang penting itu perhitungannya nanti tuh. Ya udah cukup. Ini lanjut aja. Lanjut aja ya. Iya. Ini yang tadi, yang ini udah clear kan? Nah, soal. Terus selanjutnya lagi ini ada soal ditimbang 500 mg contoh kalium nitrit dilarutkan dalam labu ukur 100 ml. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam buret. Kemudian dipipet 25 ml larutan KMNO4 0,1 normal ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 25 ml asam sulfat 4 normal. Terus dipanasin 40 derajat Celcius, kemudian dititar dengan kalium nitrit. Pada saat titik akhir dibutuhkan 22,255 mili kalium nitrit. Kadar KNO2 dalam sampel kalium nitrit tersebut adalah berapa persen. Nah, kalau ini kan udah tahu nih ya si miligram, nih aku kasih tahu rumusnya dulu. Rumus untuk mencari KNO2 di soal ini tuh gini. 25 dikali normal dikali 42,5 per volume per 100 dikali miligram contoh kali 100 persen. Ini 25-nya dari mana? 25-nya ini dari si yang dipipet 25 mili ke si Erlenmeyer. Terus si 42,5 ini dari mana? Dari si BST KNO 2-nya ini. Tadi kita udah cari kan. Nanti volume ini tuh didapat dari si hasil titrasi. Miligramnya yang miligram ini yang 500 miligram ini. Terus kita masukin aja tinggal 25 dikali si normalitasnya udah dikasih tahu nih 0,1 dikali 42,5 per 22,255 per 100 dikali 500 mg di 100 ya. Nah, ini tinggal dihitung aja 22 biar gak ribet nih ya, dikali dulu nih 22,255 dibagi 100 dikali 500 gram miligram. Berarti sini 25 kali 0,1 dikali 42,5 dibagi 111,275 dikali 100 sen. Hasilnya saya dapat nih 95,48%. Yang mendekati 95,48 kan 95,5 ya. Berarti ini jawabannya. Terus ada lagi berapa mili NaOH 2M yang diperlukan untuk membuat 600 ml larutan 0,1000 N. Sini kita ini dulu apa?
Pengenceran ya? Iya, pengenceran. Ini pakai rumus pengenceran. Ada yang tahu gak rumus pengenceran kayak gimana? V1 kalian 1 V2N2 bukan? Ya, betul. Iya, betul. Bukan di sini kan kita yang mau 0,1 normal kan, tapi diketahuinya si 2 molar kan. Berarti kita gini dulu. Si NaOH ini kan reaksinya begini ya. Terus OH amin. Nah, si NaOH ini melepas satu ion dari si H plusnya. Jadinya nanti normal sama dengan si molar ini dikali 1 dari si ion yang dilepasnya. Makanya ini 2 dikali 1 sama dengan 2 normal. Berarti si NaOH ini sama dengan 2 normal. Kita bisa tahu pakai rumus, terus kita pakai rumus pengenceran. Satu sama terus 600 mili dikali 0,1000 per 2 dengan 30 mili. Sekian. Ini udah. Ada yang mau ditanyain gak, guys? Kalau ada yang mau ditambahin, Yus mau nambahin? Paling ini sih yang melepas satu ion dari OH- maksudnya kalian. Iya, OH amin. Iya, maaf, lupa. Yang lain bingung. Ya, jadi kalau penetralan mah kayak NaOH, HCl atau H2SO4 dilihat dari H-nya. H-nya ada berapa atau OH-nya. Kan ini NaOH satu kan, OH-nya satu doang. Ya udah berarti molaritasnya sama kayak normalitasnya. Tapi kalau kayak apa ya? Kayak aluminium hidroksida AlOH3 kali ya. Berarti itu nanti MR-nya dibagi 3. Kalau normalitas ya. Lanjut aja Git yang ke soal lainnya aja Git. Soal yang itu ya. Bentar. Bentar ya. Di sini kita nggak ngebahas kurva ya, soalnya kurva itu apa ya? Panjang, jadi kalau ngebahas juga nanti malah 2 jam 3 jam, takut malah kelamaan. Jadi kalau yang PDF itu kan Yus? Iya yang itu. Silakan Yus. Ya dibaca aja ya, kan kalian bisa baca kan. Tuh, volumetri, titrimetri. Kan dari sebelum UTS tuh kan kita ngebahas, kalau Bu gurunya ngebahas, kalau Bu Yayan ya ngebahasnya tentang pendahuluan dari gravimetri, dari titrimetri. Nah, sekarang kita ngebahas fokus ke volumetri. Jadi volumetri itu ada bagian-bagiannya kayak Permangano, kayak Argento. Ya itulah, jadi kita fokus ke situ. Semua fokus perhitungannya. Tuh untuk persyaratan titrasinya tuh. Reaksinya harus cepat, tidak terdapat reaksi samping, harus sesuai stoikiometri, terdapat zat, ada indikatornya maksudnya, ada penunjuk titik akhirnya atau ada indikatornya. Kalau standar primer itu contohnya tuh kayak larutan kayak padatan kalium dikromat
asam oksalat itu termasuk standar primer. Ya contohnya kayak NaCl juga termasuk iya. NaCl. Boraks atau enggak? Ya udah tahu karena ini mah pasti udah dibahas sih. Murniannya tinggi, stabil, reaksi cepat. Ada untuk menentukan konsentrasi ada dua cara langsung sama dengan standarisasi. Jadi menimbang dengan tepat standar primer, melarutkannya dalam pelarut hingga volume tertentu. Kalau standarisasi, titrasi yang akan ditentukan konsentrasinya untuk menentukan standar sekundernya. Lanjut aja ke bawah. Titrasi balik itu kan ada titrasi yang lambat. Jadi untuk mengatasinya pakai metode titrasi balik. Caranya dengan menambahkan titran secara berlebih, melebihi titik ekuivalen lah. Jadi mol titran, mol yang diburet sama mol yang di Erlenmeyer tuh kebanyakan mol yang diburet nantinya. Setelah reaksi, analit berjalan sempurna. Kelebihannya dititrasi pakai larutan standar yang lain. Dengan mengetahui konsentrasi titran dan menghitung mol yang tak bereaksi. Diperoleh titran yang bereaksi dengan analit. T sama dengan mol yang berlebih dikurang mol titrasi balik. Ya kalian mah bisa baca ya. Coba dipahamin aja dibaca coba kalau misalnya ada yang nggak ke bawah. Git ke bawah aja Git ini mah nanti kebanyakan lagi. Iya kesini. Mana yang mana? Ini. Iya itu aja. Aditya Resen, ada apa tuh Aditya? Silakan Aditya ngomong. Izin bertanya, Bu. Ya silakan. Nanti bahan presentasinya di-share nggak? Di-share kok, tenang kawan, tenang. Di-share. Siap. Makasih. Iya, sama-sama. Ya cukup. Lanjut Yus. Ya lanjut aja biar pada baca sih. Kalau kita yang ngomong malah nggak fokus mereka aja, malah nggak nanti apa yang nggak dimengerti. Kan bisa dilihat kan molaritas tuh mol per liter, atau bisa juga molaritas itu gram per mr kali 1000 per volume. Kayak gini nih, ini kan gramnya, ini mr-nya kan 80,06 per volumenya. Lanjut aja ke bawah gitu. Hitung berapa gram natrium karbonat murni yang diperlukan untuk membuat maupun samaannya. Tiap natrium karbonat reaksi dengan 2H+, sebenarnya H+-nya ada 2. Kalau itu setengah dari BM-nya, kayak yang diomongin tadi. Kan H2CO3 nih kan. H-nya ada 2, makanya dibagi 2. 106 bagi 2 jadi 53. Jadi gramnya itu molnya dikali volume dikali mr-nya. Ya itulah. Ke bawah gitu. Jelaskan. Mana ini? Ya. Buatan molekul. Ini standar. Ke bawah lagi gitu. Ekuivalen. Gitu ada yang nanya tuh dari Alfat, Eka panjangannya apa katanya? Mana Eka? Yang mana sih? Ada yang nanya, sama apa itu? Ekuivalen itu, ekuivalen.
Yang mana lagi, Yus? Ke bawah lagi aja. Itu juga di-share-kan. Nah, coba ini aja. Terangkan cara pembuatan 2 liter 0,108 molaritas barium klorida dari barium klorida 2 hidroksi 2 ayo 24 240 gram per mol. Oh, MR-nya ya 243,3 gram per mol. Ini volumenya berarti ya dikali konsentrasinya dibagi volume yang mau didapat. Jadi 2 dikali 0,108 dibagi 1 ya gitulah. Ke bawah. Mau nanya dong, Iya, silakan. ini sampai jam berapa ya? Tuh kan, buru-buru ya Git, ke bawah terus guys. Wah, tenang kok, gak bakal lama-lama juga. Si Ara tadi nge-raise hand, kenapa Ara? Itu tuh yang tadi kan ada itu senyawa hidrat ya, ada H2O-nya. Ya kan? Iya, Yang mana? Bentar, Kak. Tadi Kira-kira. loh. yang Mana nih? barium Iya. klorida. Ya, stop. Ini. Tak. Sok. Satu Nah, lah. ya. Kan eta teh itu tuh dua apa sih, ada senyawa hidratnya nih ya. Kalau nanti dalam perhitungan kayak ngitung mol atau ngitung ininya tuh kebutuhan gramnya tuh si 2 H2O-nya teh dibawa apa enggak gitu. Kan kita butuh berat molekul tuh. Dibawa apa enggak? Terangkat cara pembuatan 2 liter. Enggak, Yus silakan jawab. Terangkan cara pembuatan 2 liter larutan dari segini. Dihitung nggak tuh semua? Dihitung di bawah gitu ya semuanya. Iya. Sedua-duanya gitu. Oh, Iya. untuk nyari si kayak BR-nya Iya, itu ya. maksudnya. MR gitu. Dibawa. Terkecuali dia mintanya anhidrat, ini kan masih hidrat ya. Iya. Kalau dibawa. Oh, iya. Sip, berarti mau berapapun hidratnya gitu, mau dihidrat, pentahidrat tuh dibawa aja gitu ya. Misalkan biasanya kayak kan CuSO4 5H2O gitu. Kembali kan di si 5H2-nya pun dibawa, kayak FeSO4 7H2O kayak gitu-gitu juga dibawa. Terus kalau buat persamaan reaksinya gimana? Ayo, silahkan Yus. Kalau menurut saya, dia kan padatan. Kalau direaksikan paling dilarutin. Ya enggak sih? Ya udah nantinya BaCl2 plus 2H2O liquid jadinya. Ya enggak sih? Oh, berarti si H2O-nya tuh nggak dibawa gitu? Dibawa jadinya pisah jadinya gitu. Oh, iya. Bisa jadi liquid misalnya kalau dilarutin ya. Kalau dilarutin jadi liquid dianya. Oke, terima kasih. Ke bawah aja gitu terus. Oke. Cepat selesai. Coba stop. Ini nih, titrasi 0,2121 gram natrium oksalat murni memerlukan 43,39 mili kalium permanganat. Ini kayaknya standarisasi, ya enggak sih? Gitu. Kalau natrium oksalat ini. Iya nih standarisasi. Disuruh hitung molaritas larutan KMNO4-nya, berarti si standarisasi si KMNO4-nya. Iya. Nah, dilihat kan tuh caranya milimol kalium permanganat sama dengan gram dari natrium oksalatnya dibagi MR-nya dikali sama 2 milimol. Oh, molnya kan MnO4 ini kan ada 2 milimol KMnO4 itu sebanding dengan 5 milimol natrium oksalat. Kelihatan kan dari persamaan reaksinya?
Coba ke bawah lagi. Ya, itulah perhitungannya kelihatan kan. Udah kayaknya ya nggak sih, Git? Udah. Ya udah nanti materinya paling dikasih. Pahamin aja. Pokoknya perhitungan persen itu kayaknya wajib harus tahu sih. Perhitungan standarisasinya. Pasti ada soal hitungan kan. Biasanya Prof. Yayan ngasih soalnya itu kan perhitungan biasanya. Enggak juga sih. Kemarin UTS tuh kan ada berapa sih? Ada 4 atau 5 soal gitu. Yang hitungan paling 3. Bisa lah teorinya. Baca-baca lagi aja. Pokoknya dipahamin aja kalau misalnya normalitas atau molaritas itu takutnya salah ngitung MR-nya atau BM-nya. Kalau normalitas ya harus dibagi. Diingat-ingat aja lagi nanti rumus-rumusnya. Paling mudah sih itu. Udah, Git, kayaknya kita tutup aja, Git. Nih udah ada yang mau ditanyain dulu gak? Kalian ada yang mau nanya lagi atau gimana? Pokoknya bisa ada yang kurang jelas. Tadi kan ada yang banyak yang ketinggalan tuh. Sebentar dulu. Kimia analitik tuh bukannya satunya lagi sama Bu Hera ya? Iya, teh sama Bu Hera. Ya, itu yang sama Bu Hera gimana? Soalnya kalau tahun kemarin itu TS yang sama Prof. Yayan sama yang Bu Hera itu beda. Ya teh digabung teh gitu teh. Oh, Karena digabung. kalau dari kelas B sama kelas C kan Prof. Yayan kan teh. Nah, itu dia pakai presentasi kelompok. Jadi semua kelas B kelas C pasti udah dapat PPT-nya sih. Oh, udah bilang berarti Bu Heranya kalau misalkan soalnya bakalan sama. Oh, Bu Hera nggak bilang sih teh. Nggak tahu ya kemarin mah. Kalau dari pengalaman UTS mah soalnya yang beliau kasih dari Google. Terus beda sama yang dari Prof. Yayan nih. Beda teh. Ya. Nggak jauh banget bedanya. Cuman ya beda sih. Tapi materinya yang Prof. Yayan sama Bu Hera ini yang untuk UAS ini sama atau enggak? Sama teh. Sama teh. Tentang volumetri juga. Ya udah, takutnya beda soalnya yang tahun kemarin itu beda jauh banget. Khawatir kayak gitu aja. Ini udah nggak ada yang mau ditanyain lagi. Yakin. Ada yang bertanya lagi gak, kawan? Soalnya ada Zoom lain teh. Jadi kayaknya merekanya nggak ini deh. Ya. Pada setengah gitu, pada join ke sana, ada yang join ke sini. Oh alah. Mungkin nanti yang record bisa di itu ya, langsung di up sama materinya nanti kalian up di grup WhatsApp yang SE-Dats 21 aja ya. Biar Baik semuanya. teh. Iya, Teh. Oke, berarti udah nih ya. Udah cukup. Udah teh. Cukup. Oke. Sebelumnya makasih buat Regita sama Yus yang sudah bersedia menjadi tutor untuk kimia analitik. Untuk teman-teman yang udah hadir juga terima kasih. Kemudian nanti kalau misalkan kalian ada kendala masalah akademik ataupun apapun itu, ntar bisa diomongin aja di grup, ditanya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Untuk kedepannya semoga UTS-nya lancar ya, praktikumnya juga semoga ntar puas praktikumnya kalian juga lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Makasih banyak.